Bapak Presiden kita, Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, hari ini resmi take off menuju Washington DC, Amerika Serikat. Wah, ada agenda besar apa nih Pak Gemoy sampai harus fly jauh-jauh ke negeri Paman Sam? Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat pada hari ini. Kepala negara dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas penguatan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat serta kerjasama strategis di berbagai bidang. Guys, Presiden kita Bapak Prabowo diketahui tengah menjalankan misi khusus ke Washington atau ya Amerika Serikat. Kita tahu teman-teman, Indonesia saat ini memang masih terkena tarif 19% oleh Donald Trump. Dan hal ini mungkin dirasa oleh Pak Prabowo dan juga jajaran kabinetnya ya agak-agak gimana gitu. Jadi ya Pak Prabowo diketahui baru saja tiba 3 jam yang lalu sejak video ini dibuat ya di Washington DC dan akan melakukan pertemuan bilateral secara khusus dengan Donald Trump. Selain itu, selain membahas tadi, Pak Prabowo juga ternyata teman-teman akan melakukan kontrak pembelian alutsista canggih. Beberapa di antaranya yang disebut-sebut sudah disepakati adalah soal jet tempur yang memang teman-teman Indonesia saat ini sedang borong jet tempur, baik dari Prancis, ada juga dari Korea Selatan, dan sekarang dari Amerika Serikat. Nah, Indonesia saat ini rupanya memang sedang fokus untuk memperkuat diri, karena kita harus akui dengan negara seluas ini, kekuatan alutsista kita kalau dibandingkan dengan Singapura agak jomplang. Singapura itu hanya sebesar kota, misalnya kota Bogor, ya, kota Jakarta, tapi punya alutsista sekelas negara. Nah, kan ini tidak boleh terjadi dan alhamdulillah teman-teman, kalau misalnya saya boleh sebut, Pak Prabowo sudah mendatangkan 42 jet tempur Rafale ya, sejak dirinya menjabat sebagai Menhan. Ada juga kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia yang itu akan jadi kapal induk pertama Indonesia. Ada juga jet tempur T-51 kalau nggak salah ya, dari Korea Selatan. Sekarang Pak Prabowo informasinya ya mau ngebahas soal pembelian alutsista dengan Amerika Serikat. Nah, yang menarik teman-teman, apa saja yang akan dibahas tentu kita bakal ikutin. Nah, biar tidak penasaran, mending kita harusnya simak di informasi selengkapnya terkait apa saja yang dilakukan Pak Prabowo, misi apa saja yang dibawa Pak Prabowo ke Washington. Kita simak informasi selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat pada hari ini. Kepala negara dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas penguatan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat serta kerjasama strategis di berbagai bidang. Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi Indonesia untuk memperkuat posisi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam kunjungan ke Amerika Serikat ini, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat hari ini. Dalam kunjungannya, Presiden akan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas penguatan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat serta kerjasama strategis di berbagai bidang. Kita langsung bergabung dengan Bobi Kautsar dari Istana Negara Jakarta. Bobi, jadi nanti akan membahas apa pertemuan di Amerika Serikat ini? Kesepakatan apa yang nanti mungkin akan dihasilkan, Bobi? Ya, selamat siang Iqbal dan juga pemirsa. Benar bahwa Presiden Prabowo Subianto pada pagi tadi telah bertolak dari Jakarta melalui Lanut Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 pagi tadi untuk menuju ke Amerika Serikat. Tadi Presiden Prabowo Subianto dilepas langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian ada Menteri Sekretaris Negara, kemudian ada juga Kapolri, Panglima, dan juga beberapa pejabat terkait lainnya. Dan Presiden Prabowo Subianto juga didampingi oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan juga Seskap Letkol Teddy Indrawijaya selama perjalanan dari Jakarta ke Amerika Serikat.
Serikat. Dan nantinya ada sejumlah kegiatan yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nantinya Presiden dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump sekitar tanggal 18 atau tanggal 19 Februari 2026, di mana ada agenda utamanya yaitu terkait dengan Presiden Prabowo Subianto akan menandatangani tarif dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat, di mana Indonesia sudah diberikan tarif dagang atau bea masuk sebesar 19%, dan nantinya ini akan ditandatangani dalam Agreement Reciprocal Tariff atau ERT, di mana tarif 19% ini sudah melakukan atau sudah melalui serangkaian negosiasi, di mana sebelumnya pada tahun lalu Indonesia diberikan tarif sebesar 32%. Kemudian pemerintah Indonesia melalui Kemenko Perekonomian melakukan negosiasi tarif dan disepakati sebesar 19%. Dan nantinya angka ini akan disahkan atau akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana sebelumnya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada tanggal 11 Februari 2026 sempat menyampaikan usai menghadiri ratas terbatas di Istana Negara, ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto baru saja mempersiapkan untuk keberangkatannya ke Amerika Serikat, dan nantinya untuk terkait dengan tarif dagang ini memang tidak ada perubahan, yaitu sebesar 19% dan akan disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan ditandatanganinya ERT ini. Dan selain itu juga meskipun tidak ada perubahan, namun Presiden Amerika Serikat atau pemerintah Amerika Serikat akan memberikan bebas bea masuk ke sejumlah komoditas unggulan dari Indonesia seperti ada minyak, kemudian ada sawit, kopi, dan kakao yang akan diberikan bebas bea masuk. Dan sebagai timbal balik ya, Indonesia akan memberikan keleluasaan untuk produk-produk dari Amerika Serikat untuk masuk ke dalam negeri dengan tarif non resiprokal begitu. Dan Indonesia juga akan meningkatkan kerjasama dagang dalam hal sektor digital hingga teknologi informasi yang juga akan menjadi perjanjian dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat begitu. Dan selain itu juga untuk dagang ini selain dalam sektor non migas, ada juga sektor migas yang juga akan disepakati dalam kerjasama dagang ini. Sebelumnya Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang juga sempat ikut dalam rapat terbatas menyampaikan bahwa nantinya Indonesia akan membeli atau mengimpor BBM dari Amerika Serikat sebesar 15 US dollar atau 11 miliar US dollar, di mana angka ini atau upaya ini menjadi upaya untuk menstabilkan neraca perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Memang saat ini kondisi neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat terbilang surplus karena Indonesia lebih banyak mengekspor ketimbang mengimpor dari Amerika Serikat. Begitu, sehingga dengan adanya upaya pembelian BBM ini akan menstabilkan neraca perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat, yang di mana datanya sepanjang tahun 2025 ini angkanya sebesar 8 miliar US dollar atau sekitar 304 triliun rupiah, merupakan neraca perdagangan yang surplus dengan Amerika Serikat begitu. Dan selain itu juga akan dibahas beberapa agenda terkait dengan upaya menambah investor, di mana Bahlil mengatakan akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor asal Amerika Serikat yang ingin berinvestasi di Indonesia, utama dalam sektor energi hingga sektor nikel begitu. Dan terkait dengan tarif dagang ini memang sudah beberapa kali diagendakan akan ditandatangani atau akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Memang rencananya awal Januari dan akhirnya akan direalisasikan pada tanggal 19 Februari 2026 ini, yang dimana Presiden Prabowo Subianto akan menandatangani langsung tarif dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat begitu. Demikian, kembali ke studio. Bobi, nanti apakah Presiden juga akan menghadiri rapat perdana BOP atau Board of Peace? Ya Iqbal, benar bahwa Presiden Prabowo Subianto diagendakan juga selain menghadiri atau menandatangani tarif dagang ini juga akan menghadiri rapat perdana dari Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Presiden Trump, yaitu Board of Peace, di mana nantinya akan ada puluhan negara-negara lain yang ikut tergabung dalam BOP ini untuk rapat perdana, di mana nantinya Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan sikap-sikapnya dan aspirasi dari masyarakat terkait dengan
bergabung Indonesia dalam Board of Peace ini, di mana Dewan Perdamaian ini sudah dibentuk oleh Presiden Trump sejak awal tahun 2026. Dan semenjak Indonesia bergabung dalam BOP ini memang ada berbagai polemik tersendiri di tengah masyarakat, dan akhirnya Presiden Prabowo Subianto juga sempat mengumpulkan atau mengundang sejumlah ulama, tokoh-tokoh agama, hingga mantan Menteri Luar Negeri, hingga mantan Wamenlu ke Istana Negara untuk menyamakan persepsi pandangan terkait dengan bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace ini, di mana Presiden menekankan dengan bergabung Indonesia dalam Board of Peace ini menjadi upaya bagi Indonesia untuk menyuarakan lebih lantang terkait dengan perdamaian di Gaza Palestina ini. Artinya jika Indonesia tidak bergabung dalam Board of Peace ini, tidak ada upaya bagi Indonesia untuk menyuarakan kebebasan atau kemerdekaan di Gaza Palestina ini. Dan terkait polemik ini juga mengkaitkan dengan iuran anggaran sebesar 17 triliun yang sempat juga ramai di tengah masyarakat, di mana sebelumnya Menlu Sugiono juga sempat memberikan keterangan bahwa anggaran ini akan diperuntukkan untuk membangun kembali Gaza yang sempat diserang oleh Israel begitu. Dan nantinya ada beberapa polemik-polemik lain juga nantinya akan dibahas dalam Board of Peace ini. Namun terkait dengan anggaran ini, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga sempat menyampaikan bahwa nantinya dalam rapat perdana ini tidak langsung Indonesia membayar anggaran tersebut karena perlu ada kajian-kajian lebih dalam. Namun dari Menkyu Purbayudi Sadewa sempat menyampaikan bahwa jika memang benar harus Indonesia membayar anggaran tersebut, pemerintah sudah menyiapkan melalui APBN begitu. Dan selain itu juga Presiden Prabowo Subianto menekankan dengan bergabungnya Board of Peace ini menjadi upaya lebih besar untuk Indonesia menegakkan kedamaian di Gaza, dan nantinya juga akan dibahas terkait dengan upaya Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian, di mana Istana melalui Mensesnek juga sempat menyampaikan bahwa Indonesia juga sudah siap untuk mengirim 8.000 pasukan ke Gaza sebagai pasukan perdamaian, di mana totalnya nanti ada 15.000 pasukan. Namun hingga saat ini sudah ada 8.000 pasukan yang sudah siap dikirimkan ke Gaza sebagai upaya atau kontribusi lebih besar Indonesia dalam mendamaikan konflik antara Gaza atau Palestina dengan Israel ini. Begitu. Dan juga nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan menyampaikan bagaimana sikap-sikap dan aspirasi dari masyarakat Indonesia dalam perdamaian Gaza ini. Demikian Iqbal, kembali ke studio. Ya teman-teman, sudah kita simak ya informasi-informasi terkait apa yang dilakukan Pak Prabowo. Salah satunya ya diplomasi, alutsista, pertahanan, dan juga ekonomi. Kalau misalnya ini berhasil tentu akan membawa banyak sekali keuntungan untuk Indonesia. Walaupun ya orang-orang yang kontra, yang mengkritisi pasti ada. Ya Pak Prabowo tidak bisa menyenangkan semua orang. Pak Prabowo hanya manusia biasa yang hanya bisa melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Ya terlepas kalau misalnya masih ada yang kritik, ya kenapa Pak Prabowo masuk Board of Peace, kenapa masih bersekutu dengan Malaysia, ya Anda mikirlah. Kalau misalnya kita terang-terangan mendeklarasikan perang dengan Amerika, ya itu bunuh diri. Orang waras mana yang mau melawan Amerika? Lebih baik ya kita bekerja sama sambil kita tetap menjaga batasan. Ya nggak? Nah, gimana menurut kalian? Teman-teman punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.